sehingga maknanya tidak lagi pada kesepakatan masyarakat, maknanya kepada rasa bagi yang mengucapkan, rasa dan periksa, raso jo pareso bagi yang menerima. Assalamualaikum saudara. Dalam panas pagi yang menyegarkan, saya mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang serius tentang Minangkabau. Kita akan bicara tentang kieh kato bayang. Makna tersirat kato nantasiri, tambo nantasiri, tasiri dalam kieh kato bayang. Kato bayang itu adalah sesuatu nantasiri, yang tersirat, yang tertitipkan, yang tersimpan, yang berada di dalam atau di balik sebuah kata, sebuah ungkapan, sebuah tuturan. Dan ini pembicaraan yang panjang. Kita akan angsur secara bertahap dari yang paling sederhana, glosari, pandangan umum, sampai kita nanti menukik kepada hal-hal spesifik, contoh, dan kasus-kasus. Baik saudara, kieh atau dalam bahasa Indonesianya kias, asal katanya dari bahasa Arab qiyas atau pengumpamaan. Tapi kieh dalam bahasa Minang bukan semata pengumpamaan seperti dalam bahasa Indonesia, atau perumpamaan-perumpamaan yang dipakai bahasa Indonesia sebahagian besar itu memang perbendaharaan dari Minangkabau. Tapi kieh dalam bahasa Minang adalah seluruh kata-kata orang Minangkabau yang tidak membawa makna kata sebenarnya, makna denotatif, arti denotatif, arti kata dalam kesepakatan yang berlaku umum. Kieh dalam bahasa Minang adalah seluruh ucapan orang Minang yang membawa makna di luar makna kata. Jati diri kami tinggal kerabang. Di rumah orang kayaknya dan nyebok sama bininya. Makna di luar makna kata itu ada makna konotatif, kata orang bahasa, ada makna meta bahasa. Saudara, apakah kieh itu hanya milik orang Minang? Tidak. Suku bangsa lain, bahasa lain juga punya kieh. Kieh juga ada dalam bahasa lain, dalam suku bangsa lain. Ada contoh misalnya untuk bahasa Jawa atau bahasa Sunda, mereka menyimpan kieh itu dalam tingkatan-tingkatan kata. Sebuah kata akan mempunyai tingkatan ketika dipakai untuk orang tertentu atau situasi tertentu. Misalnya kalau di Sunda itu bahasa itu ada bahasa paling tinggi, bahasa paling halus istilahnya, sampai bahasa paling kasar, bahasa pasar. Atau kalau di Jawa ada bahasa kromo, ada bahasa ngoko. Untuk menyebut makan saja dalam bahasa Sunda itu ada tingkatannya. Yang paling halus ada tuang, neda, maam.
Yang kasarnya ada dahar, yang paling kasar ada nyatu, ngalebok, dan tidak bisa dipakai kepada semua orang. Yang 2 atau 3 terakhir itu bahkan dipakai hanya untuk hewan. Ketika orang memakai kata nyatu kepada orang, maka di sana dia mengiaskan orang itu sama dengan hewan. Beda dengan kieh dalam bahasa Minang. Makan itu bisa dipakai untuk raja juga. Bisa dipakai untuk hewan juga. Katanya tetap makan. Kalau di Sunda katanya berubah. Untuk raja itu beda, untuk orang biasa beda, untuk anak kecil beda, untuk hewan berbeda. Tidak bisa Anda mengajak orang tua, mangga dahar bapak, itu kasar. Kepada orang tua harus tuang, mangga tuang. Kepada anak-anak tidak pas menyebut tuang. Ayu, mam. Begitu. Di Minang tidak. Kieh itu bukan disimpan dalam kata, tapi disimpan dalam makna di balik kata. Bukan makna denotatif. Kalau di Sunda tadi, arti denotatif dari tuang, makan. Tapi dia hanya bisa dipakai untuk orang tertentu. Makna denotatif makan di Minang sama makan. Kepada siapa saja makan. Makna denotatif, arti denotatif, arti kata dalam kesepakatan yang berlaku umum. Makna konotatif atau makna di balik kata. Katanya sama, tapi ada makna lain di balik itu. Atau disebut juga makna kedua, makna ketiga, second meaning, third meaning dari sebuah kata. Orang Minang menggunakan hampir seluruh kehidupannya dalam bahasa kieh, bahasa yang menggunakan kata tidak dengan makna sebenarnya, tapi makna di balik kata. Ada makna yang dirahasiakan di balik kata. Dan makna rahasia itu sebahagian besar adalah konvensi, kesepakatan dalam bahasa Minang. Kesepakatan yang terbentuk di tengah masyarakat Minang. Ada kieh, ada katubayang. Saudara, kita akan bahas nanti secara mendetail apa beda kieh dengan katubayang dengan contoh-contohnya. Tapi sekadar pengantar, kieh itu harus berbentuk kata atau ungkapan. Ketika orang bicara indua bareh, kita tidak bisa mencari di kamus kata indua dengan kata bareh. Dia harus menjadi sebuah ungkapan, idiom kalau istilah orang sananya. Indua bareh adalah makna di luar kata indua, makna di luar kata bareh. Tetapi kalau katubayang maknanya berubah-ubah ketika dipakai dalam cara tertentu, suasana tertentu, dan teknik penggunaan tertentu. Jati diri kami tinggal kerabang. Di rumah orang kayaknya dan nyebok sama bini. Mengatakan kata makan saja itu bisa bertingkat-tingkat maknanya ketika diberi intonasi yang berbeda. Makan wak yo, makan banalah, makan tangannya,
Di sana kata makannya tidak berubah makna, tetapi yang merubah adalah intonasi. Yang merubah adalah rima. Yang merubahnya adalah irama yang dititipkan kepada kata tersebut. Sehingga konvensinya lebih rumit dibanding dengan konvensi atau kesepakatan tentang kieh. Kieh itu dia melekat pada sebuah ungkapan, sebuah frase, sebuah kalimat, sebuah tuturan. Tapi kalau kato bayang lebih jauh lagi, dia tidak melekat kepada tuturan. Dia tidak melekat kepada bunyi kata. Bahkan ketika ditulis, orang tidak bisa menangkap lagi di mana bayangnya. Seorang mama mengatakan kepada kemenakannya, rancak bana karajoang. Besok ulang balik deh. Di sana kato bayangnya ketika ditulis akan hilang. Kalau ditulis dia akan menjadi sebuah pujian. Tetapi ketika diucapkan dia bermakna berbeda. Nah, itu kato bayang. Jadi seluruh kieh memiliki bayang kato. Tetapi ada kato bayang yang dari kata-kata biasa tetapi diberi unsur tambahan sehingga maknanya tidak lagi pada kesepakatan masyarakat, maknanya kepada rasa bagi yang mengucapkan, rasa dan periksa, raso jo pariso bagi yang menerima. Jadi kato bayang itu lebih tinggi dari kieh. Kieh itu masih dalam kesepakatan masyarakat. Kato bayang itu menyangkut kemampuan olah rasa dan olah pikir orang yang mengucapkan dan orang yang menyampaikan. Agak rumit, saudara. Kita akan lihat contoh-contohnya nanti. Tapi sekarang saya ingin paparkan dulu. Di mana saja orang memakai kieh kato bayang ini? Oh ya, kieh kato bayang itu dia jarang dipisahkan ketika dipakai. Karena dalam setiap kieh selalu ada kato bayang. Kadang-kadang tanpa kieh, kato bayang tetap ada. Nah, penggunaan kieh kato bayang itu dalam sepanjang hidup orang Minangkabau. Mulai dari bangun tidur sampai dia akan tidur kembali, itu semuanya digunakan. Kalau kita kategorikan kegiatan hidup orang Minang, maka ada kieh dalam pergaulan biasa sehari-hari, kieh kato bayang dalam pergaulan umum, ada kieh kato bayang hubungan orang dalam keluarga, khususnya hubungan sumando menyumando. Ada dalam kieh kato bayang ketika dalam rundiang adat, pasambahan adat, panitahan. Ada kieh kato bayang di lapau, kucika orang di lapau, garah kelakar orang di lapau. Ada kieh kato bayang dalam kegiatan di surau. Surau itu tempat belajar mengaji dan belajar adat. Di sana ada kieh kato bayang. Ada pemahaman kieh, ada pemahaman kato bayang yang lebih rumit di surau. Kemudian kieh kato bayang dipakai juga untuk mematahkan argumentasi orang. Nah, ini keterampilan kieh kato bayang untuk berdebat, bermuzakarah. Cukup banyak variannya, saudara. Kita akan bahas satu persatu nanti, mudah-mudahan. Yang jelas, orang Minang itu
sepanjang hari, sepanjang hidupnya akan merasa hidupnya lebih bergairah karena menggunakan kieh atau bayang. Hidup terasa hambar ketika dia mengucapkan hanya kata-kata bermakna literal, arti denotatif. Sederhananya begini, seorang Minang ketika ditanya, "Kama tuh, pergi makan sebentar." Nah, dia kehilangan Minangnya. Setidaknya kata-kata dia akan pergi makan itu harus dia perhalus dengan bahasa yang lain. "Kama tuh, mencari Sumatera Tengah sebentar." Itu kias yang sangat sederhana yang selalu diusahakan oleh setiap orang Minang. Tidak akan menyampaikan secara vulgar bahwa dia akan makan. Dia katakan Sumatera Tengah sebentar. Apa arti Sumatera Tengah? Ya kampung tengah, perutnya yang akan diisi, kira-kira begitu. Baik saudara, kita akan ulas satu persatu setelah ini. Ini hanya pandangan umum tentang kieh atau bayang. Kita akan bahas nanti kieh dalam konsensus, kieh dalam pemahaman raso dan pareso yang lebih tinggi. Kalau dalam konsensus dia kieh dalam bentuk tuturan. Kalau sudah sampai kepada raso dan pareso, dia adalah kato bayang. Hanya dengan kemampuan raso dan pareso lah kato bayang bisa ditangkap. Kalau kieh masih bisa dipelajari, kalau kato bayang harus dengan meningkatkan kemampuan kita menangkap sinyal-sinyal dari orang yang menyampaikan kieh. Kita akan berjumpa dalam episode yang lebih spesifik untuk masing-masing kategori kieh, masing-masing kegunaan kieh, masing-masing tujuan orang menyampaikan kieh, dalam situasi apa, dalam kondisi apa, dengan maksud apa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati diri kami tinggal kerabang. Di rumah orang kayaknya lagi bau sama bininya.